Ketemu lagi dengan saya, Pendeta Ramayana Manurung, pejuang HD atau yang sering saya sebut salon atau cuci darah. Oke, kita masuk kepada makanan-makanan apa saja yang dilarang. Sering sekali orang bertanya kepada saya ketika arisan atau ketika ada pertemuan-pertemuan rapat, ketika saya makan daging, orang akan bilang begini, bisa semua rupanya bisa makan daging, katanya. Gak ada yang dilarang. Saya bilang tidak ada yang dilarang. Seperti yang saya terangkan di part 4 itu, A, B, G, air, buah, garam. Itu yang sedikit diatan kalau di bahasa Batak. Ditahan, ditakar. Jadi kalau soal makanan, mau daging, mau makanan apa saja, kue-kuean, asal tidak berbau buah seperti pisang dan lain sebagainya, oke saja, kita hajar. Terutama ikan, itu bagus ya. Bagi orang sehat saja, ikan bagus. Apalagi orang sakit ya. Jadi ikan terutama juga bagus. Ikan gabus, itu bagus. Sayangnya saya kurang begitu suka dengan ikan gabus. Padahal itu sangat bagus karena zatnya untuk netralisir albumin kita. Albumin itu pengikat cairan sehingga tidak gampang bengkak, juga cepat menyembuhkan luka ya. Oke. Dan sebisa mungkin makan banyak. Karena apa? Termasuk dulu di awal-awal memang sayur-sayuran itu dilarang ya, sayuran yang hijau. Jadi di awal-awal kami makannya baru-baru di awal HD itu sayurnya itu yang berwarna selain warna hijau. Jadi seperti bayam, kangkung itu masih dilarang di awal-awalnya. Sekarang sudah boleh. Tapi tetap juga harus dikendalikan ya. Di awal-awalnya harus sayurnya seperti kol, wortel, itu yang boleh dimakan waktu di awal-awal itu. Tapi mengapa harus makan banyak seperti yang saya katakan tadi? Iya, harus makan banyak. Karena apa? Ketika kita masuk menjadi pasien cuci darah, ketika darah kita dicuci, bukan hanya cairan yang dibuang seperti yang saya katakan, tapi juga nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin kita ikut tersaring, terbuang. Jadi banyak-banyaklah makan. Walaupun tidak boleh dipaksa. Saya sendiri pun kadang-kadang tidak selera makan. Nah itulah efek-efeknya. Tidak selera makan, tidur terganggu. Maka banyak dari antara kami yang harus makan obat penenang, obat tidur dengan dengan takaran yang sudah ditentukan oleh dokter ya, dengan resep ya. Jadi itu dia, jadi cukup sulitlah menjalani kehidupan ini karena ada banyak gangguan sebenarnya, efek-efeknya. Nanti kita boleh bahas efek-efek cuci darah ya. Oke, makanan. Ini terutama soal makanan. Tidak ada yang salah soal makanan kecuali itu berbau buah-buahan, air yang banyak, dan garam. Jadi makan saja yang bisa kamu makan. Kalau dokter Prof Harun selalu itu dokter yang paling saya banggakan dari dulu sampai sekarang, walaupun dia sudah almarhum. Dia bilang begini, kamu kan orang Kristen, kamu kan orang Batak, alangi di sini. Dia tidak mau melarang itu karena menurut dia itu kalau mana yang selera makan, tapi harus kendalikan air, buah, dan garam. ABG, hati-hati. Terutama kepada bapak-bapak, ABG yang mana yang perlu Anda hindari. Oke. Selamat bersemangat terus. Ingat sekali lagi, gagal ginjal bukan gagal hidup, gagal ginjal bukan gagal semangat, gagal ginjal bukan gagal harapan. Tapi terus semangat dan berjuang. Hidup ini masih terus berjalan. Horas.